Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari sekelompok pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh Ridwan. Di dalam pendakiannya ke Gunung Lawu itu, Ridwan ini sempat mendapat sebuah teka-teki yang sampai sekarang belum bisa dia pecahkan. Di pendakiannya itu Ridwan ini didatangi oleh seseorang yang katanya musafir. Dan musafir itu memberi pertanyaan pada Ridwan. Bukan cuma itu. Dari alam bawah sadar, orang itu memberi Ridwan sebuah barang yang berwujud nyata. Kira-kira benda apa nih yang dikasih ke Ridwan? Dan mungkin kalian ada yang tahu arti dari kisah yang dialami Ridwan ini. Simak cerita ini sampai selesai dan coba tulis di kolom komentar. Karena sampai sekarang Ridwan ini belum tahu apa maksud dari semua itu. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Waktu itu Ridwan dan 3 temannya merencanakan pendakian ke Gunung Lawu. Sebut saja 3 temannya itu adalah Ainun, Najib, dan Amir. Rencana pendakian ini emang udah cukup lama direncanakan, dan baru kali ini mereka berempat sama-sama ada waktu luang. Siang itu, mereka berangkat bareng-bareng menuju ke pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan sesampai di sana sekitar jam 3 sore. Di situ salah satu dari mereka yang bernama Najib langsung datang ke pos untuk mengurus izin. Sementara yang lain ngopi dulu di warung. Mereka berempat ini udah biasa banget mendaki bareng. Dan kegiatan semacam ini udah mereka lakukan sejak masih SMA. Di warung itu, Ridwan, Ainun, dan Amir pesan kopi, sekalian nungguin Najib selesai mengurusi Maksi. Tidak lama kemudian, Najib datang dan katanya mereka udah dapat izin buat besok. Di warung itu mereka ngopi sebentar. Setelah itu mereka menuju ke camp area untuk bermalam dulu, baru besoknya mulai perjalanan. Jadi setelah gerbang perizinan itu ada sebuah camp area yang cukup luas. 1 tenda mereka dirikan, kemudian mereka lanjut masak-masak dan bikin minuman. Tidak lama kemudian, terdengar suara azan asar. Ridwan mengajak teman-temannya untuk pergi ke masjid yang letaknya ada di seberang jalan raya untuk melaksanakan sholat asar. Tapi, teman-temannya Ridwan pada nggak mau dengan alasan lagi PW. Memang sih, jarak dari area camp ke masjid itu cukup jauh kalau jalan kaki. Ridwan juga sebenarnya malas kalau harus jalan kaki ke sana sendiri. Akhirnya, dia memutuskan untuk sholat asar di sini aja. Dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu dia sholat di pinggir tenda. Setelah sholat, mereka berempat lanjut santai-santai sambil menikmati udara sejuk sore hari. Besok ingetin ya buat beli air. Loh, belum beli emangnya? Ya belum lah, kapan sempat belinya? Ya udah beli sekarang aja, biar besok tinggal nanjak. Oke lah, Ainun dan Najib berniat beli air keluar, dan si Amir bilang mau ikut. Katanya, sekalian dia mau ngambil jas hujannya yang ketinggalan di jok motor. Pergilah mereka bertiga keluar, dan di tenda ini tinggal Ridwan seorang diri. Masih mengenakan sarung, dia duduk bersila sambil menikmati kopi dan menghisap rokok. Dan tidak lama kemudian, ada pedagang gorengan yang datang dan menawari Ridwan. Dia ibu-ibu parubaya sama anaknya laki-laki. Ridwan memberi gorengan dari ibu itu. Lalu, anak dari ibu penjual gorengan itu tiba-tiba tanya ke Ridwan. Mas mau naik ya? Iya dek, aku mau naik.
Mas kenal sama bapak saya kan? Loh, ya Mas nggak kenal dong. Mas pasti tahu kok. Aku nitip surat buat bapak ya. Si ibu masih sibuk membungkus gorengan dan tidak ikut ngomong sama sekali. Anak itu kemudian mengeluarkan lipatan kertas dari sakunya dan diberikan kepada Ridwan. Ini Mas, aku nitip buat bapak ya. Loh, tapi aku nggak tahu bapaknya yang mana. Belum sempat anak kecil itu menjawab, si ibu memberikan plastik yang berisi gorengan sambil bilang, "Udah Mas, turutin aja. Terima aja kertasnya." Ridwan menganggap mungkin ibu ini cuma pengen anaknya seneng. Ridwan menerima lipatan kertas dari anak kecil itu dan membayar gorengan yang dia beli. Sebelum pergi, anak kecil itu bilang lagi ke Ridwan, "Jangan lupa kasih ke bapak ya Mas. Kalau Mas mau baca juga boleh kok." Ridwan hanya mengangguk sambil senyum. Kemudian, si ibu dan anaknya itu lanjut berdagang ke tenda-tenda lain. Ridwan kembali duduk dan menyeruput kopi. Lalu, dia melihat lipatan kertas dari anak kecil itu. Ini maksudnya apa ya? Kok aku disuruh ngasih ke bapaknya? Lagian, mana tahu aku bapaknya siapa? Ridwan bingung dan penasaran. Mengingat kalau anak kecil tadi memperbolehkan Ridwan membaca isi kertas ini, jadi dia buka kertasnya. Dan sepertinya ini benar-benar surat. Tapi dia tidak bisa membaca tulisannya karena tulisannya ini semuanya pakai aksara Jawa. Dan yang paling bawah tertulis angka 261017. Cuman angka itu aja yang bisa dia baca. Dia mencari ibu dan anaknya tadi. Lah, kemana orang tadi? Perasaan barusan masih ada dan jualan di sekitar sini. Dia melihat ke sana kemari. Dan ibu beserta anaknya tadi memang benar-benar sudah gak ada. Hilang. Agak takut juga sih waktu itu. Ridwan melipat lagi kertas dari anak kecil tadi dan dimasukkan ke saku jaket. Tidak lama kemudian, ketiga temannya datang dan mereka lanjut santai-santai sambil menikmati udara sore. Nih aku tadi beli gorengan, langsung sikat," ucap Ridwan. Ridwan tidak mengatakan soal tadi ke teman-temannya karena gak kepikiran. Malamnya, ketika tidur dia bermimpi ketemu sama anak tadi dan ibunya. Anak itu bertanya pada Ridwan, "Mas, titipan saya yang kemarin apa udah dikasihkan ke bapak?" Ridwan bingung mau jawab apa. Soalnya itu surat masih ada sama dia. Karena tidak mau membuat anak kecil itu kecewa, dia jawab udah gitu aja. Lalu anak itu memberi lipatan kertas lagi dan minta tolong biar dikasihkan ke bapaknya lagi. Ridwan makin bingung. Lah, yang pertama aja masih di aku. Ini malah dititipin lagi. Lagian mana tahu aku bapaknya dia itu siapa? Sekali lagi Ridwan tidak mau membuat anak itu kecewa dan dia menerima lipatan kertas itu. Kemudian anak itu bilang terima kasih dan kalau Ridwan mau baca juga silahkan. Setelah ngomong kayak gitu tadi, anak itu pergi sama ibunya. Kertas itu dibuka sama Ridwan dan isinya sama, yaitu aksara Jawa yang Ridwan sendiri tidak bisa membaca. Dia mencari keberadaan anak kecil tadi dan terlihat anak itu sedang berdiri sendiri sambil nangis, gak tahu ibunya tadi kemana. Ridwan berjalan menghampiri anak itu, tapi jalannya Ridwan ini gak sampai-sampai dan terasa sangat jauh. Padahal anak kecil itu sudah terlihat jelas. Dia terus aja jalan sambil sedikit lari. Dan belum sampai di tempat anak kecil itu, Ridwan terbangun. Bangun-bangun, mimpi itu masih teringat jelas dalam kepala. Dia cek saku jaketnya, dan kertas dari anak kecil tadi sore itu masih ada. Karena gak mau ambil pusing kertas itu dia kantongin lagi,
Kemudian dia cek jam tangan, dan pagi itu sudah menunjukkan jam 4:30 pagi. Ridwan keluar dari tenda untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, dia tidur lagi, dan pagi harinya mereka semua bangun dan langsung membuat sarapan. Setelah itu, mereka pada prepare untuk memulai perjalanan. Sebelum meninggalkan area camp, Ridwan sempat melihat ke sana kemari untuk mencari anak yang memberi kertas itu. Tapi pagi itu nggak ada. Mereka berempat berjalan menuju ke gerbang rimba. Sesampai di sana, mereka semua berdoa semoga pendakian ini lancar sampai kembali turun. Pelan-pelan mereka berjalan naik. Pos demi pos dilewati tanpa ada kendala apapun. Hingga sampailah mereka di area Hargodalam sekitar jam 4 sore. Di sana mereka langsung mencari tempat untuk ngecamp. Setelah menemukan tempat yang nyaman, mereka mendirikan tendanya di situ. Beruntung sekali mereka bisa sampai di Hargodalam ini pas sore hari, karena sore itu pemandangannya sangat keren. Sebelum malam, mereka mengumpulkan kayu untuk dibakar nanti malam. Malam harinya, mereka berempat nongkrong di depan tenda sambil ngobrol ngalor ngidul, membahas hal yang tidak penting. Hingga tidak terasa, kayu yang mereka bakar ini tinggal sisa bara api. Suhu dingin mulai terasa menusuk tulang dan mereka memutuskan untuk tidur. Satu tenda mereka tempati berempat, dan ketika tengah malam, Ridwan terbangun. Dilihat jam, sudah menunjukkan pukul 1. Dan di sini dia ingat kalau dia belum melaksanakan sholat isya. Dia memaksakan diri untuk sholat, karena bagi Ridwan, sholat itu sangat penting. Selagi masih mampu yang harus dikerjakan. Dia keluar dari tenda, dan ketika di luar itu, dia tidak merasakan suhu dingin sama sekali. Kok nggak dingin ya? Apa malam ini mau turun hujan? Pikirnya. Dia mengambil tayamum, kemudian menggelar matras di depan tenda untuk sholat. Karena malam itu tidak terasa dingin, setelah selesai sholat, dia memanfaatkan untuk zikir. Sambil duduk bersila, dia ini berzikir. Dan ketika sedang khusyuk berzikir, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang, disertai suara salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan melihat ke arah orang yang memberi salam tadi. Ternyata dia adalah seorang bapak-bapak yang mengenakan jubah dan bersorban putih sambil membawa tasbih. Orang itu duduk bersila di dekat Ridwan. Kamu siapa, Le? Saya Ridwan, Pak. Bukan itu. Kamu siapa? Iya, saya Ridwan, Pak. Itu hanya namamu. Aku tanya siapa kamu. Ridwan bingung. Apa yang dimaksud orang ini? Udah dijawab namanya tapi salah. Lalu dia tanya ke orang itu. Maksudnya gimana ya, Pak? Aku tanya kamu siapa? Saya? Ya, saya Ridwan, Pak. Ridwan itu namamu. Aku tanya siapa kamu? Ridwan tidak bisa menjawab apa-apa dan memikirkan maksud pertanyaan orang ini. Orang itu memegang pundaknya Ridwan sambil bilang, kamu harus tahu jati dirimu. Ridwan yang masih bingung, dia hanya mengangguk saja sambil senyum. Lalu, orang itu mengucap salam, kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ridwan merasakan dingin di badannya. Dan seketika itu dia langsung membuka mata. Dia tidak tidur. Dia masih tetap di posisinya duduk bersila. Bahkan mulutnya ini masih wirid. Dia mencari orang tadi, tapi gak ada siapa-siapa di sekitar sini. Ternyata kejadian barusan itu terjadi di alam bawah sadar. Suhu di tempat ini tiba-tiba terasa sangat dingin,
layaknya suhu di pegunungan. Karena kedinginan, Ridwan menyelesaikan wiridnya dan langsung masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, dia memikirkan kejadian barusan. Orang tadi siapa ya? Dan apa maksud perkataannya? Ridwan benar-benar tidak tahu apa maksud dari semua ini. Dia memakai sleeping bag-nya dan melanjutkan tidur. Di dalam tidur, dia bermimpi didatangi orang berjubah putih tadi dan menanyakan hal yang sama. Gimana, Le? Apa kamu sudah tahu siapa dirimu? Belum, Pak. Saya masih belum paham maksudnya. Kamu harus tahu jati dirimu. Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa ya? Aku hanya musafir yang kebetulan ketemu sama kamu di sini. Ridwan diam sambil terus membolak-balikan otaknya. Jati diri? Ini maksudnya apa sih? Orang itu lalu tersenyum dan memberi Ridwan sebuah benda. Ini, kamu temukan siapa kamu di sini. Ridwan menerima benda itu, tapi dia tidak tahu ini benda apa. Ini apa, Pak? Kamu akan menemukan jawabannya di situ. Jawab orang itu kemudian berlalu pergi. Ridwan masih juga belum paham. Belum sampai dia melihat ini benda apa, dia terbangun. Dan bangun-bangun di telapak tangannya ini ada benda pemberian orang tadi. Ridwan kaget dong. Loh, ini kan benda yang diberi orang musafir tadi di dalam mimpi. Tapi kok sekarang bisa ada di tanganku? Dia langsung duduk dan mencari tahu ini benda apa. Dia ambil senter dan diperhatikan. Ternyata ini adalah Quran Istanbul. Tahu Quran Istanbul nggak? Quran yang bentuknya kecil banget, cuman segenggam dan warnanya kuning. Dia buka Quran itu dan tulisannya ini kecil banget sampai Ridwan ini kesusahan untuk membaca. Akhirnya sama Ridwan dimasukin aja ke dalam saku jaket, dijadiin satu sama kertas dari anak kecil kemarin sore. Setelah dimasukkan, dia melihat jam tangan. Dan pagi itu sudah menunjukkan jam 4:30. Tidak lupa Ridwan melaksanakan kewajibannya untuk sholat. Dan setelah sholat, dia membangunkan teman-temannya untuk diajak summit ke puncak Gunung Lawu. Dinginnya pagi itu benar-benar menusuk ke dalam tulang. Setelah udah dirasa siap, mereka meninggalkan tendanya di situ dan berjalan summit menuju ke puncak Gunung Lawu. Di perjalanan ke puncak, Ridwan iseng-iseng tanya ke temannya. Kalian ada yang paham tulisan Jawa nggak? Kenapa nggak paham? Kita kan orang Jawa. Bukan itu, maksudnya aksara Jawa yang hono coroko gitu. Wah, kalau itu nggak paham aku, Wan. Maklum, dulu pelajaran bahasa Jawa suka bolos. Emangnya kenapa, Wan? Gak apa-apa kok, cuman tanya aja. Ridwan merahasiakan apa yang sudah dia alami. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak tepat ketika matahari terbit. Sunrise menyapa di puncak Hargodumilah. Ridwan, Ainun, Najib, Amir, dan pendaki lain menikmati keindahan alam dengan caranya sendiri-sendiri. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun ke tempat camp. Sebelum itu mereka mampir dulu di warung untuk beli sarapan. Setelah perut udah kenyang, mereka baru balik ke tenda. Sesampai di tenda itu mereka langsung membuat kopi dan dinikmati sambil melihat pemandangan. Siang itu Ridwan masih memikirkan arti dari semua yang sudah dia alami. Apa mungkin orang itu adalah bapaknya anak kecil kemarin? Tapi gak mungkin. Katanya kan orang itu musafir yang kebetulan ketemu. Akhirnya daripada pusing mikirin teka-teki ini, Ridwan melupakannya. Dan dia berniat untuk mencari tahu nanti setelah turun dari gunung. Sekitar jam 11 siang mereka semua berkemas, kemudian berjalan kembali turun. Di perjalanan turun mereka tidak ada kendala apapun, hingga sampai kembali di pos pada sore hari.
Setelah melapor izin turun, mereka langsung bergegas pulang. Dan beberapa hari setelah itu, Ridwan mencoba ngulik tentang silsilah keluarganya. Ya, siapa tahu aja dia bisa memecahkan teka-teki dari Gunung Lawu itu. Dia tanya ke orang tuanya, tapi malah ditertawakan. Dia sudah coba membaca Quran Stambul pemberian orang itu, tapi isinya sama saja seperti Quran pada umumnya. Hingga akhirnya, sampai sekarang dia masih belum bisa memecahkan teka-teki itu. Quran Stambul dan kertas pemberian anak kecil waktu itu dia simpan di dalam kotak. Siapa tahu suatu saat nanti dia bisa menemukan jawabannya. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Ridwan ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu. Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak teka-teki dari semua itu? Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.